Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas modul 3.3 demonstrasi kontekstual tentang program yang berdampak positif pada murid. Program yang saya akan paparkan adalah kuatkan jiwamu, siapkan masa depanmu. Program apa itu? Yaitu suatu program pengimplementasian KSE. KSE dipadukan dengan proyek penguatan profil Pancasila. Jadi ada dua variabel. Yang pertama itu KSE dan yang kedua adalah proyek profil pelajar Pancasila. Nah, dalam program itu saya memadukan keduanya. Kenapa KSE itu yang dipadukan? KSE itu adalah keterampilan sosial emosional. Itu suatu hal yang sangat penting bagi diri siswa terutama. Kita aja sebagai CGP itu diajarkan KSE dalam menyampaikan visi, misalnya visi guru penggerak atau coaching, misalnya aset, semua itu perlu keterampilan KSE. Nah, saya mencoba bagaimana KSE itu diterapkan untuk siswa. Kita itu paling tinggi mungkin diarahkan jadi pemimpin sampai kepala sekolah atau pengawas sekolah lah. Siswa itu bisa bermacam-macam, dia menjadi pemimpin dirinya sendiri. Nah, itu makanya saya berpikiran bagaimana KSE itu bisa disampaikan kepada siswa, diajarkan, dilatihkan secara terus-menerus. Kenapa diintegrasikan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, proyek P5 itu, proyek penguatan profil Pancasila itu diarahkan untuk supaya siswa itu meningkat profil pelajar Pancasilanya. Iman dan takwanya, berkebinekaan globalnya, gotong royongnya, mandirinya, penal kritisnya. Nah, KSE itu diterapkan di sana. Tujuan akhirnya profil pelajar Pancasila itu. Kenapa demikian? Kenapa saya itu menganggapnya ini suatu peluang? Karena P5 itu waktunya panjang. Kelas 10 aja itu ada 432 JP. Kelas 11 itu 198 JP. Kelas 12 itu 176 JP. Di sekolah kami itu, di kelas 12 terutama tema bangunlah jiwa dan raganya. Nah, di tema bangunlah jiwa dan raganya itu, maka saya akan mengintegrasikan KSE ini. Jadi, bangunlah jiwanya itu, maka diterapkanlah KSE ini. Caranya bagaimana? Caranya, jadi integrasikan. Kalau raganya itu kemarin sudah, yaitu bagaimana anak itu menciptakan, mengkreasi senam sendiri. Nah, bersama-sama dengan kelompoknya, bersama-sama dengan kelas, mengkreasi senam. Bagaimana mereka itu belajar hidup sehat. Nah, kayak itu yang bangunlah raganya. Nah, sekarang KSE itu saya tempatkan di bangunlah jiwanya. Maka saya integrasikan di sana. KSE itu kesadaran diri, menguasai diri, keterampilan sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya ingin semua siswa itu setelah lulus meningkat kompetensi sosial emosionalnya. Caranya bagaimana? Ya menerapkan dalam KSE ini, karena ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya penting KSE itu. Mungkin salah satu penentu kesuksesan paling besar adalah KSE ini dibanding dengan kemampuan akademik misalnya. Daya intelektualnya itu harus digabungkan dengan KSE ini misalnya. Nah, itu saya melihat peluang, maka saya akan integrasikan KSE ini ke dalam P5. Nah, ke dalam proyek penguatan profil Pancasila. Kalau bangunlah jiwa dan raganya itu saya bagi dua dalam satu semester, itu sekitar KSE itu sekitar 9 minggu. 9, satu minggunya itu ada 7 jam. Satu minggunya itu ada 7 JP, ada 7 jam pelajaran. 9 aja, 9 minggu kali 7 JP. Jadi sekitar 63 JP. Siswa itu akan belajar, keterampilan KSE itu akan diintegrasikan ke dalam P5 sebanyak 63 JP. Nah, 63 JP, kalau lebih banyak lagi itu ke kelas 10 mungkin itu sekitar 200 JP. Itu bayangkan bagaimana kita bisa mengajarkan KSE secara terus-menerus dalam setiap hari. Nah, itu bisa kalau di kelas 10, karena ini saya supaya uji cobanya itu di kelas 12 setengah semester sekitar ada 63 JP. Nah, poin apa dalam program ini? Poin pelajar Pancasila apa yang akan dikembangkan dalam pelajaran ini? Hampir semuanya. Dari dimensi beriman,
beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, bagaimana KSI itu mendasari akhlak kepada manusia, akhlak kepada dirinya sendiri, bagaimana KSI itu mendasari berkehidupan global, berkebinekaan global, bagaimana KSI itu mendasari hubungan kita dengan orang lain, dengan kebudayaan yang berbeda, dengan orang-orang yang berbeda. Itu harus perlu sekali itu KSI itu. Dengan gotong royong apalagi, kemampuan sosialnya, kemampuan relasinya. Mandiri juga sama, mandiri juga. Seorang yang mandiri itu harus bisa, kesadaran dirinya harus kuat, harus bisa memanajemen diri. Bernalar kritis juga sama. Itu nanti dilatih di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, misalnya. Kreatif juga sama. Nah, itu hampir semua profil pelajar Pancasila akan dikembangkan dalam proyek ini. Nah, aset apa sih pendukungnya? Nah, ini karena ini berkaitan dengan kondisi psikologis, maka saya bekerja sama dengan guru BK, saya bekerja sama dengan guru lainnya. Apa yang kerja sama dalam penyusunan program? Penyusunan programnya saya paparkan di depan kepala sekolah, saya dipaparkan depan guru, saya paparkan di depan fasilitator. Saya bekerja sama dengan guru BK, bagaimana menyusun instrumen, bagaimana mengukur kesadaran diri, bagaimana mengukur manajemen diri. Itu kan butuh orang-orang ahli, maka saya bekerja sama dengan guru BK. Nah, apa modal lainnya? Ya tadi dukungan kepala sekolah, dukungan rekan kerja. Apalagi modalnya? Ya saya modal politisnya. Saya itu sebagai wakasek kurikulum, saya bisa punya kebijakan untuk menentukan program ini dilaksanakan atau enggak. Walaupun misalnya ada sebagian kecil yang tidak setuju, saya itu bisa memberi penjelasan atau saya itu bisa mengeluarkan kebijakan ini. Saya itu bukan cuma mengusulkan, tapi saya bisa mengeluarkan kebijakan ini sehingga bisa terlaksana. Nah, karakteristik lingkungan apa sih yang akan dikembangkan dari program Kuatkan Jiwamu dan Siapkan Masa Depanmu ini? Bagaimana KSI itu bisa menyiapkan masa depan siswa? Karakteristik lingkungan seperti apa? Sebetulnya dari 7 karakteristik lingkungan itu semua dikembangkan. Tapi fokusnya itu dalam bagaimana lingkungan dengan pola pikir yang positif dan emosi yang positif itu yang akan dikembangkan. Jadi KSI itu menghadirkan pola pikir yang positif, itu yang penting. Jadi ide itu akan menggerakkan badannya. Maka itu harus positif idenya, pikirannya harus positif. Ketika pikirannya positif dan emosinya positif, akan positif semuanya, akan menghadirkan ke lingkungannya juga di suatu hal yang positif. Nah, bagaimana dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu dihadirkan dalam program ini? Nah, dalam penyusunan ini, misalnya nanti, jadi supaya itu tidak menjemukan, supaya itu tidak satu arah, bagaimana KSE itu hanya sebagai teorinya saja, maka pembelajarannya itu diarahkan supaya berlatih dan dalam bentuk game. Jadi gamenya itu, bentuk kegiatannya itu, yaitu kita tampung suara siswa. Siswa juga memilih bagaimana apa game seperti apa yang mereka akan lakukan. Nah, supaya apa? Supaya mereka terlibat, merasa memiliki bahwa KSI itu penting bagi mereka, khususnya bagi mereka sebagai modal di masa depan. Nah, itulah program yang ingin saya terapkan, yaitu Kuatkan Jiwamu dan Siapkan Masa Depanmu. Nanti program ini saya akan jabarkan dalam kerangka bagja yang akan disampaikan dalam bentuk bagan berikut ini. Demikianlah pemaparan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang program yang berdampak positif pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.